Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana nih keadaannya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Oke, hari ini sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, coba ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Siapa sih ini ketua kelasnya? Ya, boleh. Ayo, Roni, coba pimpin doa ya. Terima kasih ya Roni. Oke, baik. Sebelum Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu semua ya. Afika ada hadir. Bunga ada. Cika, Mona ada. Muhammad Ical ada. Roni ada. Tony ada. Oke, semuanya hadir. Alhamdulillah, Ibu senang sekali anak-anak Ibu hari ini hadir semua. Antusias untuk belajar hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah kalau antusias. Oke. Sebelumnya Ibu mau tahu, kemarin kita sudah belajar mengenai tentang manajemen kantor dan ketatausahaan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang administrasi perkantoran. Nah, Ibu mau nanya sama anak-anak Ibu semua, apakah semalam ada yang membuka buku dan membaca-baca buku mengenai materi kita pada hari ini? Ada? Oke. Hari apa sekarang? Senin. Tanggal berapa, Nak? Sekarang kita akan mempelajari mengenai administrasi perkantoran. Nah, oke. Sebelum kita memasuki apa itu administrasi perkantoran, Ibu mau nanya, udah ada yang pernah dengar itu apa administrasi? Udah ada? Oke, coba Bunga apa? Pernah dengar di mana administrasi itu? Oke, baik. Iya, di rumah sakit ada administrasinya. Terus sekolah juga ada administrasinya. Nah, baik, terima kasih Bunga. Sekarang Ibu mau nanya, apa itu administrasi? Ayo, ada yang bisa menjawab apa itu administrasi? Oke, baik, Tony. Bagus, terima kasih ya Tony. Ada yang bisa menambahkan jawaban dari Tony tadi ya, anak-anak? Oke, Tony, coba. Bagus sekali, terima kasih ya Roni. Ayo, jadi sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa itu administrasi? Ayo, Afika bisa? Oke, baik. Jadi Ibu langsung saja ya. Administrasi itu adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Nah, itu adalah administrasi. Sekarang Ibu mau nanya, administrasi perkantoran ada yang tahu? Apa itu administrasi perkantoran? Oke, coba Ibu mau dengar suara dari Cinta. Coba apa itu administrasi perkantoran, Cinta? Bagus, terima kasih ya Nak. Nah, ayo, siapa lagi yang bisa apa itu administrasi perkantoran? Ayo, yang lain kita harus bisa mencoba untuk berani untuk menjawab ya. Salah tidak apa-apa, tidak akan dicubit atau tidak akan dimarahi. Pokoknya untuk berani aja dulu, oke?
Ayo, siapa yang bisa? Apa itu administrasi perkantoran? Oke, baik. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai yang pertama ada pengertian dari administrasi perkantoran. Yang kedua, tujuan. Apa sih tujuan dari administrasi perkantoran? Yang ketiga adalah fungsi dari administrasi perkantoran. Nah, yang pertama yaitu ada tadi tentang pengertian administrasi perkantoran. Tadi Cika sudah mencoba untuk menjawab apa itu administrasi perkantoran. Nah, di sini ada menurut beberapa para ahli tentang administrasi perkantoran. Yang pertama itu ada dari George Terry, yaitu mengatakan bahwa administrasi perkantoran adalah suatu perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan pada sebuah perkantoran serta menjadi penggerak kepada mereka yang menjalankan agar tujuan yang telah diciptakan dapat tercapai. Nah, yang kedua ada dari Edwin Robinson. Nah, beliau mengatakan bahwa administrasi perkantoran adalah turunan dari ilmu dan seni manajemen yang berkaitan dengan operasional tugas kantor secara tepat. Ada juga menurut Suparjati, yaitu administrasi perkantoran adalah suatu proses kerjasama dalam lingkup kantor untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dengan melakukan fungsi manajemen. Oke, jadi siapa yang bisa menyimpulkan dari pendapat para ahli tersebut? Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan? Ibu akan memberikan nilai plus bagi yang bisa menyimpulkan dari pengertian administrasi perkantoran. Ayo, siapa yang mau nilai plus? Ayo. Oke, baik Bunga, ayo. Bagus, terima kasih. Nah, ada bisa yang menambahkan dari kesimpulan Bunga tadi sedikit lagi, itu akan menjadi benar tapi ditambahkan lagi ada lebih sempurna lengkap. Ada yang bisa? Anak-anak ibu semua, ayo tolong yang di belakang jangan ngobrol sendiri, coba didengarkan dulu ibu menjelaskan. Nanti ketika di akhir pelajaran ada ibu bertanya, nanti nggak bisa jawab, ayo gimana nanti? Makanya didengarkan terlebih dahulu ya, jangan ngomong sendiri, jangan asik sendiri, oke? Yang di sebelahnya juga kalau misalnya ngomong jangan acuhkan aja, jangan ditanggapi, oke? Baik, kita lanjut lagi. Jadi ada yang bisa menambahkan simpulan dari Bunga tadi? Baik, oke, baik, ayo Ical. Oke, bagus, terima kasih ya nak. Oke, jadi administrasi perkantoran itu adalah suatu perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian dalam lingkup kantor dengan cara bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan sebelumnya guna untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan administrasi perkantoran. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin kedua, tujuan. Oke, jadi ada yang tahu apa itu tujuan dari administrasi perkantoran? Tujuan administrasi perkantoran apa ya, anak-anak ibu semua? Ada yang tahu? Oke, kalau gitu biar ibu aja yang menjelaskan, oke? Jadi tujuan dari administrasi perkantoran itu ada satu. Yang pertama, menyediakan data dan informasi secara lengkap kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk pelaksanaan tugas organisasi secara efektif dan efisien. Jadi tujuan administrasi perkantoran ini
menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk sebuah organisasi ya, untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan. Nah, yang kedua itu ada melakukan pengawasan pekerjaan kantor dan administrasi agar dapat memastikan terlaksananya standar kualitas, tenggat waktu serta prosedur yang tepat. Jadi tujuan yang kedua itu tentang melakukan pengawasan pekerja yang ada di kantor untuk memastikan apakah ini tuh udah sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan dan jangka waktu yang telah diberikan dan serta prosedur yang telah diberikan juga. Lanjut, yang ketiga itu ada menerapkan kebijakan perusahaan atau departemen dan memberikan standar pelayanan dalam kaitannya dengan manajemen. Nah, menerapkan kebijakan ini dalam perusahaan itu untuk memberikan standar pelayanan dalam kaitannya dengan manajemen. Nah, sampai sini dulu, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, maka Ibu lanjut ya. Tujuan selanjutnya itu ada berdiskusi dengan karyawan atau bawahan mengenai prestasi kerja untuk mengidentifikasi masalah dan penyebabnya serta berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi tujuannya itu untuk berdiskusi dengan karyawan mengenai tentang prestasi kerja, untuk mengidentifikasi masalah apa yang terjadi dan apa penyebab dari masalah tersebut. Nah, tentunya di situ mereka dengan berdiskusi itu akan menyelesaikan masalah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dari yang telah disebabkan tadi. Selanjutnya itu ada memberikan pelatihan atau perintah kerja kepada pegawai. Selanjutnya itu ada melakukan verifikasi, pemantauan, serta evaluasi kerja dengan membuat laporan terkait kegiatan produksi, pengiriman, dan penggajian. Selanjutnya itu ada melakukan proses perekrutan karyawan mulai dari wawancara hingga memilih pegawai. Nah, tujuan terakhir yaitu adalah menafsirkan dan mengkomunikasikan semua prosedur kerja dan kebijakan perusahaan kepada para pegawai. Nah, itulah tujuan dari administrasi perkantoran. Nah, kita sudah memasuki pengertian, tujuan. Di sini ada yang ingin bertanya. Anak-anak Ibu, halo. Oke, masih semangat belajarnya semua, nah Ibu? Baik, kalau masih semangat. Oke, Ibu juga semangat juga ngajarnya kalau anak-anak Ibu semangat belajarnya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai fungsi dari administrasi perkantoran. Oke, ada yang tahu apa itu fungsi dari administrasi perkantoran? Ada berapa fungsi dari administrasi perkantoran? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Berapa? Ayo, ada lagi yang bisa? Berapa fungsinya? Betul sekali Roni. Jadi fungsi dari administrasi perkantoran itu ada 5. Yang pertama fungsi apa? Benar, rutin. Yang kedua itu ada fungsi betul, teknis. Yang ketiga ada fungsi, ayo, ada yang ingat? Ada yang sudah membaca? Yang ketiga itu analis ya anak-anak semua. Yang keempat interpersonal. Yang kelima, yang terakhir itu ada fungsi manajerial. Nah,
inilah kelima dari fungsi administrasi perkantoran. Jadi fungsi rutin yaitu merupakan fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran, minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Yang kedua itu ada fungsi teknis. Fungsi teknis itu adalah fungsi administrasi yang memerlukan pendapat, keputusan serta keterampilan perkantoran yang melengkapi. Yang ketiga itu ada fungsi analis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif serta kemampuan memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. Yang keempat ada fungsi interpersonal. Interpersonal ini adalah fungsi administrasi yang memerlukan analisis dan penilaian sebagai dasar dalam memutuskan sesuatu serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, yang terakhir itu ada manajerial. Fungsi manajerial itu adalah fungsi administrasi yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran serta memberikan motivasi. Nah, inilah kelima dari fungsi administrasi perkantoran. Oke, sampai sini materinya. Ada yang ingin bertanya, anak-anak ibu semua? Baik, jika tidak ada, maka ibu akan melakukan, coba anak-anak semua keluarkan kertas lembarnya, kita akan mengadakan kuis. Oke, ibu sebelumnya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita memasuki kuis. Oke, baik, anak-anak ibu semua sudah siap semua untuk kuis kita? Oke, yang di atas meja cuman ada kertas dan alat tulis dan pulpen atau pensil ya. Baik, untuk soal pertama itu ada, apa yang dimaksud dengan administrasi perkantoran? Yang kedua, sebutkan fungsi-fungsi dari administrasi perkantoran. Tadi ibu sudah menyebutkan ya. Yang ketiga itu ada, apa saja tujuan dari administrasi perkantoran? Minimal 4 disebutkan ya. Apa itu tujuannya? Tadi ibu sudah menyebutkan. Jadi minimalnya itu paling sedikit 4, boleh lebih dari 4, itu lebih bagus. Oke. Nah, ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya dari sekarang. Oke. Waktunya sudah habis ya anak-anak ibu semua. Tolong ketua kelasnya dikumpulkan ke meja ibu ke depan. Oke. Baik, terima kasih ya Roni. Oke. Baik, karena waktu jam pelajaran sudah habis, maka ibu cukupkan saja pelajaran kita sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ibu kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata tadi, dan ibu ingin pesan tolong dibaca-baca lagi materi kita pada hari ini, dan untuk pertemuan selanjutnya ibu pengen anak-anak ibu semua lebih aktif lagi. Oke? Anak-anak ibu semua. Oke, jangan lupa kerjakan di buku halaman 38 itu dikerjakan pilihan ganda dan pilihan esainya. Oke, baik. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak semuanya yang sudah aktif berpartisipasi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.